ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Beginilah suasana di Dusun Cerkan, Desa Balung Tawung, Kecamatan Sukoda di Lamongan pada Minggu malam. Usai sholat taraweh, ratusan warga desa terlihat menggeruduk musola Al-Matalim yang berada di dusun tersebut. Hal ini membuat jemaah musola tersebut kaget dengan kedatangan ratusan warga tersebut, hingga sempat terjadi adu mulut karena pihak pengelola musola menolak disebut telah menyebarkan ajaran sesat atau ajaran Islam radikal. Oh, dikhawatirkan ajaran radikal. Betul. Tapi kenyataan yang terjadi gimana, Mas? Kita belum tahu, kita belum melangkah ke situ. Karena pada hakikatnya dia juga pada hakikatnya nggak bisa jawab. Aliran katanya gitu. Nah, kita serahkan ke proses hukum yang berlaku. Sebelumnya pada awal Februari kemarin, musola ini bernama Masjid Badriyah Ahmed Al-Balushi. Namun setelah didemo oleh para warga, masjid tersebut berubah nama menjadi Musola Al-Matalim. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin azaghin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Tadi malam saya mendapat sebuah informasi tentang perkembangan keramaian atau apa yang bisa dikatakan pendirian musola yang ada di Jerekan di daerah Ngambek, Lamongan, yang dibangun oleh warga dan para mantan Islam Jamaah di sekitar kompleks Islam Jamaah mengalami rame. Mungkin nanti linknya bisa dilihat di bawah. Saya mendengar pernyataan dari perwakilan Islam Jamaah di media saat diwawancarai di hadapan wartawan, yaitu salah satu penyebab mengapa pembangunan ini ditolak, mengapa pembangunan musola ini ditolak, karena salah satunya ditakutkan akan terjadi adanya ajaran-ajaran radikalisme, terorisme, radikalisme, dan lain sebagainya lah. Pokoknya kata-kata yang seakan-akan terkesan Islam itu keras, Islam itu ganas, Islam itu pembunuh, dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya akan meluruskan, kami sebagai salah satu mantan, walaupun tidak dipasrai untuk mewakili, namun tentunya saya punya kewajiban untuk menjelaskan kepada kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, dan seluruhnya, bukan hanya kaum muslimin, masyarakat yang lain yang menyimak ribat akli salim yang saat ini mungkin mengintip ribat akli salim. Mereka menuduhkan kepada kami, walaupun tidak ke kami langsung, namun kawan-kawan yang hijrah
sebagai mempunyai radikal, membunuh, apalah bahasanya, keras, aliran keras dan lain sebagainya. Ya, sepintas media menerima dan mengumumkan dan menyampaikan mengupload video itu seakan-akan banyak yang membenarkan. Namun pemberitaan seperti itu oleh kawan-kawan yang mantan yang jumlahnya tidak hanya ratusan, bahkan ribuan, ditertawakan. Guyok nih. Kenapa enggak guyok nih? Justru kita keluar itu lepas dari ajaran-ajaran keras, ajaran-ajaran ekstrim, ajaran-ajaran eksklusif. Kita keluar dari Islam Jamaah itu agar tidak mengkafirkan selain golongannya, agar tidak menganggap selain golongannya halal hartanya, halal bendanya, halal nyawanya, halal rahasianya. Makanya kita keluar dari Islam Jamaah. Dan nyata-nyata kita tidak bisa mengarahkan pada satu arahan misalnya. Dan kita tidak boleh dari berbagai penjuru, kawan-kawan hijrah, ada yang masuk di sini, di situ, ada yang di Nahdliyin, ada di Muhammadiyah, ada di mungkin DDI atau di yang lain. Kita tidak bisa memberikan harus satu ini atau membuat golongan sendiri, enggak. Itu menunjukkan bahwa kami benar-benar ingin menerapkan Islam rahmatan lil alamin. Dan kami benar-benar juga sudah mempraktekkan itu di saat-saat ini. Yang dulunya kita anti diimami selain golongannya, kita masih sekarang alhamdulillah kita slow-slow saja, santai-santai saja, senang aja. Lah kok pemberitaannya katanya ini dia takutkan ada ajaran radikal dan lain sebagainya. Ini hanya memutarbalikkan fakta. Justru yang menggeruduk, yang sebanyak orang yang menggeruduk itu, yang geruduk bengak-bengok itu, justru itulah mereka-mereka yang mempunyai bibit-bibit, kalau Anda sebut ya, kalau sebagai ciri-ciri misalnya bibit-bibit ajaran ekstrim, ajaran keras ini sudah ma'ruf. Ya. Sudah ma'ruf, sudah dikenal dan masyarakat awam sudah ada. Coba kita perbandingkan bagaimana sikap ketika menghadapi kawan-kawan hijrah antara kita dengan mereka yang menggerutuk, yaitu dari golongan Islam Jamaah 354 ini. Ketika ada kawan yang hijrah, misalnya nih suaminya yang hijrah, dia memperlakukan istrinya diramut, diajak hijrah. Sampai pentok nggak mau hijrah, apa pembicaraan kita? Ya wis rapopo, yang penting rumah tangga kita damai. Kalau kamu ngaji ya silahkan monggo. Dan itu banyak dipraktekkan kawan-kawan hijrah. Namun apa sikapnya perempuan itu? Minta cerai. Bahkan dalam benak keyakinannya yang sudah kental, wah kamu kalau sampai bersuami dengan itu, sedangkan itu sudah bisa dikatakan murtad, seperti kamu tidur dengan anjing dan lain sebagainya. Itu dalam doktrin kita dulu, dan itu masih melekat sampai sekarang. Itu contoh satu kasus. Saya balik misalnya, ketika yang laki-lakinya belum hijrah, lalu yang perempuannya sudah mulai membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat mereka. Apa yang terjadi? Tak segan-segan langsung diceraikan. Kecuali ada pertimbangan-pertimbangan yang lain mungkin, tapi rata-rata seperti itu yang terjadi. Bagaimana anak mengusir orang tua? Kelakuan apa ini? Kenapa? Karena dia anggap orang tuanya adalah murtad. Seorang mantan pengurus Islam Jamaah, seorang aktivis pengurus Islam Jamaah kemudian keluar, dia masih ibadah, dia masih puasa, dia masih sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, dan lain sebagainya. Dianggap murtad, apalagi orang yang tidak pernah masuk. Apalagi orang yang tidak pernah masuk, maka sudah pasti dikatakan kafir, ngomong kafir, orang jahiliyah. Ya. Kemudian penggerudukan ke masjid itu, wah, dengan ayah dan dengan penolakan sombongnya itu loh ya. Mereka nggak nyadar bahwasanya
warga Islam Jamaah itu masih banyak ratusan yang hidup di mayoritas kaum muslimin. Nanti kalau sampai itu tahu, dia berdampak kepada yang lain pun. Seperti kejadian di Jogja, di mana lagi di Sulawesi, di mana lagi itu yang banyak itu ya. Nah, lucu. Kalau misalnya mantan yang membangun ini nih, membangun masjid ini, paling yang menolak hanya satu golongan ini saja. Tetapi beda dengan kalau Islam Jamaah yang membangun masjid, kalau memang terjadi sebuah gesekan, yang menolak bukan satu golongan, tapi beberapa golongan. Mbok dipikir, ngono iki mbok dipikir akal sehat, akal waras, ora gaco muni dalam bahasane wong Jawa. Mbok dipikirin ora gaco muni, enggak gaco ngomong, enggak hanya ngomong toh. Dan banyak terjadi persekusi, bukankah itu sifatnya sifat khawarij, sifat yang Anda katakan radikalisme dan lain sebagainya. Sedangkan tidak pernah kita dengar suara mantan melakukan persekusi kepada Islam Jamaah. Mana? Semua dalam persengketaan mesti di atas Di atas hak-haknya. Perselisihan antara masjid, misalnya di Cilacap, atas haknya. Perselisihan dan misalnya perselisihan pembangunan, bukan perselisihan sebenarnya, teror pembangunan di mana itu di Klaten yang kemudian sampai sekarang belum selesai. Itu menuntut atas haknya, hak kita. Gak enak, gak onar, gak enak. Bahkan di sini itu Islam Jamaah bebas, saling ke masjid monggo silahkan. Ini satu RW itu satu RW itu 3. Satu kelurahan itu sering saya ceritakan berapa? 20 sampai 21 dan lebih masjid Islam Jamaah. Sak kelurahan, ini namanya Kelurahan Karanglo. Tafadhol ke sini. Mantan-mantan bisa lihat, nonton, atau jogam-jogam pengen ngerti kemenangan jamaah di sini katanya. Katanya kemenangan jamaah oke lah, ketok kemenangan jamaah. Makanya bisa diukur mana yang radikal. Kalau dalam bahasa mereka, kita mengerti bahasa mereka, mana yang radikal, mana yang kejam. Apakah mantan yang sedang keluar bertobat dari aliran sesat dan merubah dirinya untuk berubah menjadi lebih baik, menganggap kaum muslimin sebagai saudaranya, ataukah Islam Jamaah yang masih di dalamnya, yang menganggap dirinya justru sekarang terlihat tampak budi luhur gak payu. Kata mereka, ketika dibudi luhuri sudah nggak ada respon, nggak ada respect, ya sudah ganyang maju. Mungkin metode pembinaannya akan diulangi lagi seperti dulu zaman pendobrakan. Di zaman ini antum sudah telat. Kalau mau zaman pendobrakan ini udah canggih nih. Kaum muslimin udah loyal. Ya. Majmuah, perkumpulan, perhimpunan Islam sudah banyak. Ambien, ya, ambien kaum muslimin mungkin bersatu. Pendobrakan, jelawan, gini dan itu. Sekarang nggak bisa dong. Ya. Makanya saya peringatkan kepada kawan-kawan Islam Jamaah yang di sana, yang ada di mana itu di Balong Gatel mana Ngabek, yang katanya dalam video saya sedikit itu saya baca, ini karena ditakutkan akan terjadi apa itu akan ada ajaran radikal dan lain sebagainya. Anda itu lucu gitu. Lucu. Kita itu sudah tahu, dalam Anda itu sudah tahu puluhan tahun kita di sana. Dan kita pun tidak menjadi orang-orang biasa. Kita aktivis juga. Alhamdulillah, biidznillah, ilmu yang kita terima ternyata, dan itu nggak gampang loh ya. Kita menerima itu nggak gampang loh. Artinya menerima Islam yang sebenarnya nggak gampang, harus butuh perenungan, harus butuh bahasa merenung, diam, tenan ora yo. Mosok Islam awake dhewe iki ternyata salah, itu butuh tahun-tahunan untuk kita merenung, itu lama sekali itu. Kenapa? Karena sudah nempel. Bahkan kalau saya pribadi sejak dari lahir, yo ngerti nek kuwi. Sejak jadi bayi, berarti sudah tadi itu.
sudah dari Islam jamaah itu. Makanya paling murni ya iki agama, ya inilah Islam. Yang lain-lain gak Islam apa? Innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kita dulu diajarkan wong-wong sing pinter-pinter agama kuwi, yang pinter agama Islam kuwi, ya. Itu enggak Islam. Tapi pinter Pak Yai, itu ahli kitab. Ahli kitab itu tukang maca kitab, wal musyrikin mau salat gelem ibadah, baru itu musyrik. Itu yang ditanamkan kepada kita semua. Maka akal sehat, akal waras, akal selamat warga Islam jamaah silahkan berpikir. Anda tak usah sekarang tipu-tipu media sekarang, nggak usah, nggak oleh ya. Sekarang itu sudah dibongkar habis sama mantan apa ya, coba ada salah apa udah, dan media pun mengiyakan ya Allah alam, apakah dalam hatinya juga pret gitu, kira-kira seperti itu. Ya sudahlah, buat view-nya biar naik, udah gitu aja. Itu ya. Masyaallah muslimin hafizahumullah taala, insyaallah demikian sedikit saya memberikan ya, semoga membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada Islam jamaah. Tetap santun, tetap semangat, dan insyaallah kita akan menjelang hari raya Hadai Dunia ya Ahlul Islam, dan semoga kita amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk para kawan-kawan yang sudah hijrah manfaatkan momentum untuk silaturahim di hari raya jika memungkinkan untuk beramar ma'ruf kepada keluarga yang masih ada dalam Islam jamaah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.